Bismillah walhamdulillah wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ustaduna ala hudurikum. Alhamdulillah, Ustadz telah menempuh perjalanan yang sangat jauh, setawana lebih tuh 750 km Ustadz. 1000 Ustadz. 15 jam lebih Ustaz. 15 jam lebih di sela-sela waktu beliau yang sangat padat. Alhamdulillah berkenan menyempatkan untuk hadir di masjid yang sederhana ini Ustaz, dan ditempatkan di tempat yang agak terpojok juga ini Ustaz. Pada hari ini kita akan menyimak tausiah dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah. Dan kajian ini dilaksanakan sebagai wujud kebersamaan beberapa lembaga dakwah di kawasan Jalan Ratna ini, yaitu SMA FG Putri Boarding, FG itu Future Gate, dan SMA FG Putri Full Day yang di ujung Jalan Ratna, kemudian pesantren Putri Tasfiyah dan Taklimi Abad atau Taklimi Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah di Jalan Ratna yang kurang lebih 2 km nih Ustaz, pada tahun 2001 berdiri pesantren Tasfiyah ini, pesantren sunnah. Kemudian secara berturut-turut terselenggara SMA FG Putri Boarding di tempat yang ini. Kemudian diikuti juga dengan SMA FG Putri yang full day bersama dengan Pak Arsalan dan Pak Mursyid dan kawan-kawan. Kemudian ada juga LSIA Ustaz, Lembaga Studi Islam dan Bahasa Arab, didirikan oleh Ustadz Yusuf Harun. Ketua yayasannya Pak Anik Darojat, merangkap Direktur SMA FG. Kemudian berdiri pula Abad Taklimi Ali bin Abi Thalib. Kemudian beberapa rumah tahfidz dan kegiatan-kegiatan dakwah sunnah lainnya di tempat ini, alhamdulillah. Maka pada hari ini hadir sekitar 315 santri Tasfiyah dan SMP Tasfiyah dan FG Putri Boarding, ditambah dengan beberapa asatidzah, yaitu dari Tasfiyah dan FG Boarding sekitar 60 orang, perwakilan dari FG Full Day 20 orang, dan dari Abad 20 orang, sekitar 415 orang. Kami tidak dapat menghadirkan para siswi dari SMA FGS, tidak pula dapat menghadirkan umahat para orang tua yang sesungguhnya sangat ingin hadir, serta dakwah sunnah juga menjadi semakin luas. Amin ya rabbal alamin. Ustadz hadir untuk yang kedua kalinya di tempat ini. Kehadiran yang pertama pada bulan Juli 2017, 19 Juli 2017. Ada rekamannya Ustaz, kajian tersebut. Tapi saya sudah cukup lama tidak menyimak rekaman itu. Tetapi ada nasihat Ustaz yang terekam dalam hati dan ingatan kami. Kami menetapkan sebagai salah satu misi dari pesantren kita ini, pesantren Tasfiyah dan FG Putri, demikian juga dengan FDS, adalah untuk mendidik mereka
menghantarkan mereka menjadi ibu pendidik yang memiliki tauhid, yang bertauhid, yang berakidah salimah, abidah, afifah, beradab dan berakhlakul karimah, bermanhaj salafus soleh. Dan dengan demikian maka kita berharap generasi yang mereka lahirkan, yang mereka didik akan menjadi generasi masa depan yang lebih baik. Ana berharap bahwa pada kesempatan hari ini pun Ustadz berkenan untuk memberikan penguatan kepada kami dan kepada para santri untuk mewujudkan misi tersebut. Para santri sekalian, biasanya Ustadz Syafiq akan menanyakan beberapa hal kepada Anda sekalian, dan ada hadiah insya Allah 10 hadiah kurang lebih. Oh tidak, bukan kurang lebih, tidak lebih dari 10. Nanti kalau kurang kami berhutang ini. Ustadz dipersilakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Di saat kita melihat banyak manusia yang sibuk memikirkan perutnya, yang sibuk memuaskan nafsunya, yang terkadang mereka tidak tahu kenapa mereka diciptakan. Mereka, kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka bernikmat-nikmat, bersenang-senang, dan mereka makan dalam hidup ini. Kata Allah, seperti makannya binatang ternak. Itu mereka. Dan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tidak seperti mereka. Walaupun sebagian wanita muslimah, sebagian pemuda-pemuda muslim ingin seperti mereka. Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa tempat mereka adalah neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah menjadi seorang muslim, muslimah yang kenal sama Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Bergembira sekali ya mendengarkan banyaknya santriwati yang peduli sama agama, yang mungkin sebagian masuk ke sekolah ini terpaksa, yang merasakan manis, pahit, kecutnya kehidupan ini. Maka orang tua itu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anaknya. Tapi terkadang anak-anak itu maunya bersenang-senang. Padahal waktu bersenang-senang belum tiba. Semoga generasi yang tadi disebutkan sama Ustaz Arif ya, generasi yang dilahirkan dari rahim santriwati ini, generasi yang berbeda. Ana lahir dari generasi yang mungkin kurang peduli sama agama.
Ana punya ibu, alhamdulillah taat sama Allah Azza wa Jal. Tapi pada waktu itu belum pakai jilbab. Ana punya abah juga sholat pada waktu itu, tapi hampir nggak pernah ke masjid kecuali pada hari Jumat. Kalau bicara hafalan Quran, ya hafalan yang sekedar agar sholatnya sah. Itu aja. Ana lahir dari generasi itu. Tatkala ana mau masuk pesantren, abah ana kurang setuju. Karena dulu pesantren itu memang tempat pembuangan anak-anak nakal. Jadi kalau nakal biasanya diancam sama bapaknya, nanti masuk pesantren. Akhirnya dia jadi nggak nakal. Dan terkumpul di pesantren dulu, anak punya teman-teman itu, ya Allah, nakal-nakal memang. Ada yang minum di pesantren. Karena memang dia sudah nakal di luar, baru dimasukkan ke pesantren. Ada yang nggak sholat. Waktu sholat subuh itu, sebagian santri itu tidur di plafon. Jadi dia masuk ke plafon, ngumpet tidur di sana. Ambruk itu plafon. Karena dia tidur. Tapi itu generasi kita dulu. Namun dengan berjalannya waktu, subhanallah, ana lihat berbeda. Ana lulus SD dulu, kalau bicara hafalan Qur'annya, ya paling kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sama idza jaa nasrullah wal fath, terus inna a'tainakal kautsar, dan wal asri. Bas. Itu hafalan kita dulu. Sekarang ana lihat anak SD kelas 1 hafal juz amma sudah ngomong. Masya Allah anak ngomong. Kita lulus SD. Artinya waktu 6 tahun kita sekolah waktu itu nggak dapat apa-apa gitu. Dan sekarang kita melihat Masya Allah anak-anak lulus SMP sudah 30 juz sebagian di antara mereka. Ya. Mereka sudah bisa menyampaikan hadis Nabi SAW. Allahu Akbar. Anak punya anak itu yang sekarang belum TK ya, apa sebelum TK? Playgroup ya. Itu sudah hafal hadis la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu masuk surga. Masya Allah. Jadi kalau ibunya marah, dia ngomong, Umma la taghdab walakal jannah, kata dia. Subhanallah. Artinya dia dari kecil itu sudah dibiasakan dengan hal-hal yang manfaat sekali jemaah. Dan kemudian lahirlah generasi yang seperti para anak-anak di sini, dan harapan kita semua para orang tua ini besar sekali. Besar. Akan ada perubahan nyata insya Allah di negeri ini. Tatkala yang lahir adalah anak-anak yang diharapkan oleh orang tuanya menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Kita bicara menjadi wanita yang soleha. Apa sih kriteria wanita soleha? Di dunia ini ada banyak standar ya. Ada standar wanita tercantik. Apa kalau wanita Miss World atau yang sedunia itu? Ya, Miss Universe. Miss Universe. Kalau di Indonesia ada Putri Indonesia. Kemudian kalau di Bekasi ada apa? Ada tuh, di tiap kota itu ada. Apa? Apa di sini? Ada, ya kalau di Jember itu ada Ningcak sama Ning apa gitu ya. Pokoknya adalah standar-standar yang dibuat oleh manusia untuk menentukan ini manusia lebih dari yang lainnya. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Dan rata-rata yang jadikan standar itu adalah fisik dan penampilan. Allah Azza wa Jal itu tidak melihat kepada rupa kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha la yanzuru
ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak pula kepada harta kalian. Sekarang nih yang menjadi titik berat para wanita itu penampilan dan harta. Padahal Allah nggak ngelihat ke sana. Makanya kenapa kita lihat di jalanan itu ada salon, perawatan, kecantikan, terus banyak sekali. Dan kalau kita berangkat ke mall, kita ngelihat yang paling banyak ditawarkan itu untuk laki-laki apa untuk wanita? Untuk wanita. Sandal, kalau kita masuk ke toko sandal, sepatunya wanita itu macam-macam jemaah. Dan ada yang beli. Bicara tas juga. Allah ketika tidak melihat kepada harta dan rupa, sehingga kita perlu tahu terus yang dilihat sama Allah itu apa. Sebagian kita berpikir wajahnya harus mulus ya, sehingga para wanita ini benar-benar menjadi pasarnya perusahaan-perusahaan ya. Kalau bicara krim itu anak lihat di rumah anak ada krim pagi, krim duha, krim mungkin sore, krim maghrib, krim sebelum tidur, bangun tidur. Subhanallah, kalau dia di kamar mandi itu macam-macam yang namanya perawatan wanita. Semuanya itu untuk luar. Adakah berpikir untuk hatinya apa? Perempuan yang lebih cantik umumnya, ya, nggak bisa, udah kayak gitu. Itu sudah takdirnya, terima takdir itu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada sesuatu yang bisa kita perjuangkan. Kita tahu nanti itu ada sebuah jembatan ya, yang kita harus lewatin bersama. Para nabi pun harus melewatin jembatan ini. Apa nama jembatan itu? Wah, keputusan yang pasti yang udah ditetapkan. Itu sirat. Dan melewatin sirat itu tidak dengan wajah yang cantik, tidak dengan tas yang mahal, tidak dengan abaya yang branded. Sekarang ini perempuan Masya Allah, kalau pakai abaya ada yang harga 2 juta, 3 juta. Enggak, melewatin sirat itu dengan amalan. Oleh karena itu kata Nabi SAW, faman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Yang enggak bisa cepat melewatin sirat karena amalnya kurang, enggak mungkin dia bisa cepat karena nasabnya. Ahibati fillah, jamaah rahimakumullah. Ada sebuah kitab. Kitab ini semoga sudah diterjemahkan ya. Judul kitab ini Syakhsiyatul Mar'atil Muslimah. Iya, udah diterjemahin belum? Karya Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi. Ini kitab layak untuk dibahas ya. Dia berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang wanita, karena wanita ini tonggak masa depan. Dan orang-orang kafir itu tahu bagaimana merusak Islam. Ketika itu. Nah, silahkan. Ini kan belajar bahasa Arab kan? Iya. Ka'sun wa ghaniyah. Nah, silahkan diambil mic-nya. Yang pegang pertama jawab. Nah, tafadhali. Nah, tafadhali. Tafadhali. Nah, hadiahnya double. Boleh kan double kan? Nah, jadi boleh kerja sama nggak apa-apa. Nah, tafadhali. Siapa namanya sebutkan supaya nanti dicatat. Laila.
Naila. Naira. Nah, tafadhali Naira. Gimana? Diulang. Ka'sun wa ghaniyah afdalu min alfi midfa. Seribu apa? Iya. Tapi kasih hadiahnya, separuh dia jawab. Separuh, bukan separuh sih sebenarnya sepertiga. Ya, ka'sun wa ghaniyah. Ka's itu segelas cawan, segelas wine. Ka's itu biasa disebutkan untuk minum khamr. Segelas wine, segelas minuman keras dengan seorang biduan wanita. Ghaniyah itu mughanniyah, seorang penyanyi ya. Itu lebih bagus, lebih mulia daripada 1000 meriam. 1000 meriam. Meriam itu tahu kan meriam? Bukan tank lah. Iya. Yang buat ya meriam itu untuk, kalau dulu ya, zaman dulu itu ada seperti bola besi besar yang dimasukkan kemudian dilemparkan seperti itu. Itu bayangkan, mereka berpikir bahwasanya seorang wanita yang menjadi biduan kemudian dengan segelas cawan atau segelas minuman keras yang diberikan itu akan merusak dan dapat mengalahkan umat Islam lebih parah efeknya daripada 1000 meriam yang ditembakkan kepada umat Islam. Ini menunjukkan bahwa wanita benar-benar harus dijaga. Kalau tidak, dia dijadikan alat oleh musuh untuk merusak umat Islam. Seorang wanita, kata Nabi SAW, kalau keluar rumah itu, siapa yang nunggu di luar rumah? Siapa? Ditunggu sama setan. Tunggu sama siapa? Istashrafaha syaitan, kata Nabi SAW. Kalau seorang wanita itu keluar rumah, setan itu istashrafaha itu ngelihat sambil seperti ini. Dilihat, siapa ini? Oh, mereka akan gunakan senjata untuk menyesatkan dan untuk menggoda umat Islam. Di dalam kitab ini disebutkan tentang bagaimana wanita muslimah bersama Tuhannya. Bagaimana dia bersama Tuhannya sebenarnya? Karena kita tahu diri kita ini bukan milik kita. Kalau ada musibah yang menimpa, kita akan mengatakan apa? Inna, saudara sama Salman sama Nabi SAW. Dilihat istrinya Abu Darda ini pakaiannya kusut, ya pakaiannya lusuh kayak gitu, yang nggak bersolek buat suaminya. Maka ditanya sama Salman, malaki ya Ummat Darda mutabadzila. Darda, kenapa kok kayak gini gitu loh? Kok penampilannya benar-benar nggak menampilkan seorang yang menghormatin suaminya. Kata Ummu Darda, inna akhaka Abu Darda la yuridud dunya. Abu Darda udah gak kepingin sama dunia lagi. Dia datang nih, Abu Darda, nyiapin makanan buat Salman, lalu mengatakan kepada Salman Farisi, kul, engkau makan. Kata Salman, enggak, engkau juga makan. Kata Abu Darda, aku puasa, kata dia. Enggak, aku enggak akan makan sampai engkau makan. Akhirnya Abu Darda ikut makan. Di malam hari tidur nih, Abu Darda sama Salman lagi tidur. Baru tidur sebentar, Abu Darda udah bangun mau sholat malam. Kata Salman, jangan dulu, tidur dulu. Dapat berapa lama mau sholat malam lagi? Tidur dulu. Sampai 1/3 malam akhir baru dibangunkan sama Salman.